Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga pada malam hari ini, di saat kita akan mengakhiri pekan ini, kita senantiasa dalam keadaan sehat. Kita akan masuki ibadah pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3. Janjimu kau terima kami, walau hina bercegah. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini berserah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu yang masih memelihara kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, di dalam satu minggu ini kami dapat merasakan semua kebaikan-Mu sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Sekarang kami hendak bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Bersekutulah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau,' tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang telah merasakan kasih setia Tuhan. Kita percaya bahwa dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan berkuasa. Dia berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dia berkuasa melakukan banyak perkara untuk kebaikan kita. Percaya berarti mau mengikuti segala perintah dan kehendak Allah. Ketika kita mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus, kita harus tunjukkan di dalam seluruh kehidupan kita. Melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku,
persekutuan, dan seluruh kehidupan kita. Itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Karena jika hanya dengan perkataan saja kita mengatakan kita percaya akan kuasa Yesus, kita percaya akan kasih-Nya, kita percaya atas segala hal yang boleh Dia lakukan, namun di dalam kenyataannya kita tidak pernah mengandalkan Dia. Kita tidak pernah meyakini bahwa sesungguhnya Dialah Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Firman Tuhan pada malam hari ini sungguh-sungguh mau mengajar kita agar kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, terlebih kemunafikan. Karena kita lihat dalam firman ini, sepertinya ahli-ahli Taurat mereka adalah orang benar. Mereka mengaku bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang dipilih oleh Allah. Tetapi di dalam kehidupan mereka tidak mau percaya akan apa yang Allah berikan. Mereka tidak percaya kepada Yesus yang datang dari sorga, yang memberi jalan kehidupan dan keselamatan. Sampai Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang anak. Seorang anak disuruh pergi ke kebun, menjawab iya, tetapi tidak dilakukan. Lalu seorang lagi mengatakan tidak, tetapi menyesal dengan menolak tidak pada ayahnya. Lalu dia pergi. Ini adalah contoh yang diberikan Yesus agar kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari dipenuhi dengan pembaharuan, pertobatan, dan perubahan. Kita tidak diizinkan seolah-olah hidup kita adalah orang-orang yang saleh dan benar, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita tidak mau menunjukkannya lewat seluruh kehidupan kita. Tidak ada tindakan yang boleh kita lakukan. Firman ini mau mengajar kita agar kita sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Yesus dengan cara bergantung hanya kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepadanya, karena hanya Dia yang berkuasa. Ketika kita mencari kehendak Allah, maka kita akan mendapatkan setiap kebaikannya. Ketika kita mau menuruti perintah Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita, maka berkat-berkatnya akan tercurah atas kita. Biarlah perkataan kita itu sejalan dengan perbuatan kita. Biarlah seluruh kehidupan kita ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bahwa kita mau melakukan apa yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Kita akan menjauhkan diri dari kepura-puraan, tetapi dengan taat kita mau memuji, memuliakan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau tidak menghendaki kami menjadi orang yang percaya hanya lewat perkataan. Tetapi Engkau rindu dalam seluruh kehidupan kami menyatakan kekuasaan, menyatakan kasih-Mu dan kebaikan. Kami rindu Tuhan, hari lepas hari, terus mengikut Engkau, turut pada jalan-Mu, turut pada kehendak-Mu. Karena kami tahu ketika kami mencari Engkau, maka Engkau akan datang kepada kami dan memberikan kebaikan-Mu kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di sepanjang malam ini Bapa, di saat kami tidak beristirahat, Tuhan yang menjaga dan melihara kehidupan kami. Jauhkan dari mara dan bahaya. Berikan sukacita dalam tidur. Besok dengan kasih-Mu bangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan berikan sukacita kepada kami untuk melangkahkan kaki kami ke bait-Mu. Kami boleh memuji, muliakan Engkau juga mendengarkan firman. Buat seluruh jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan Tuhan yang bekerja, sehingga mereka mendapatkan kesehatan dan kesembuhan. Jemaat Tuhan yang berduka Engkau menghiburkan. Jemaat Tuhan dalam pergumulan beban berat Engkau yang menguatkan dan menopang. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu,
agar Tuhanlah yang menyertai dan berkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, besok dalam ibadah minggu kita, mari kita mengikuti jadwal week kita masing-masing. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.